berikan Tuhan kasih Tuhan. Boleh salam kanan kirimu, lihat depan belakang, katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkatimu. Kami ucapkan selamat datang beribadah di GBI Jalan Bintang. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari sama-sama kita deklarasikan Pentakosta yang ketiga. Bersama-sama kita katakan, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asusastri. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya katakan amin. Sorakan haleluya. Haleluya. Kami percaya Pentakosta ketiga terjadi di kota kami, di keluarga kami, di wadah kami, Bapak. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur di hadapan-Mu ya Bapa yang baik. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu yang sempurna bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, satu minggu yang telah berlalu kami melihat penyertaan-Mu, kasih-Mu yang begitu sempurna dalam kehidupan kami ya Bapa. Ini kami segenap anak-anak-Mu yang bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Ini kami yang selalu datang dengan segenap hati kami, mempersembahkan hidup kami kepadamu lewat doa, pujian, dan penyembahan kami pagi hari ini Tuhan. Mari Engkau yang disenangkan, ditinggikan atas segenap pujian kami Bapa. Kami keundang kehadiran-Mu Roh Kudus melawat setiap kami. Kami undang Roh Kudus-Mu menjamah setiap kami. Jangan lewatkan di antara kami Tuhan. Ini kami
Engkau yang layak kami sembah ya Bapa. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami berterima kasih atas segala kasih setia Tuhan sepanjang hidup kami. Kami boleh merasakan lawatan Tuhan. Kami ada sebagai kami ada pada saat ini ya Tuhan. Itu semuanya oleh karena kasih-Mu. Itu semuanya oleh karena kebaikan-Mu ya Bapa. Tidak terbalaskan oleh kami ya Bapa. Segala anugerah-Mu yang melimpah di dalam hidup kami. Namun satu hal yang kami percaya ya Bapa, di saat ini, di sahabat-Mu ini ya Bapa, kami boleh datang anak-anak-Mu, kami boleh meninggikan Engkau ya Bapa. Engkaulah yang bertata di atas pujian, Engkaulah yang bertata di atas segala penyembahan kami. Dan hanya Engkaulah ya Bapa yang kami agungkan, yang kami sembah di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan pada saat ini ya Bapa, kami akan lebih lagi Tuhan mengagungkan nama-Mu. Kami akan lebih lagi Tuhan memuji menyembah Engkau ya Bapa. Dan kami percaya ya Bapa, dengan persekutuan kami dengan Engkau ya Bapa, kami akan diberkati ya Bapa. Dan kami percaya ya Bapa, dengan pujian yang kami naikkan, segala persoalan-persoalan hidup kami, Tuhan yang telah lepaskan kami ya Bapa. Dan kami percaya ya Bapa, segala derita, sakit, penyakit yang boleh kami emban, dengan pujian yang kami naikkan, penyakit kami yang Engkau telah tanggung ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tiada yang lain ya Bapa, hanya Engkaulah di dalam hati kami. Dan hanya kepada-Mu lah kami bersandar segala hidup kami. Dan kami tahu di luar Engkau kami akan binasa ya Bapa. Kami tidak akan beroleh apa-apa ya Bapa. Dan biarlah hidup kami senantiasa berserah dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Bapa. Dan dalam persekutuan kami juga Bapa, kami hendak boleh mendengarkan Engkau dengan perkataan-perkataan-Mu. Oh, dengan firman-firman yang boleh kami dengarkan lewat hamba-Mu ya Bapa. Mari pakai hamba-Mu ini Bapa, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga apa yang Dia perkatakan, kata demi kata, kalimat demi kalimat, boleh membangun rohani kami, boleh memberkati kami. Sebab kami tahu ya Bapa, firman-Mu kebenaran, firman-Mu adalah kekuatan, firman-Mu adalah terang dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami boleh menggemakan ini, boleh mewujudkan di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya berkat Tuhan berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Apapun yang menjadi Tuhan kerinduan kami, apa yang menjadi kebutuhan kami, Tuhan sanggup menyediakan jauh dari apa yang kami pikirkan, asalkan kami percaya kepada perkataan-perkataan Tuhan. Oh, berkati hamba-Mu, berkati keluarganya, oma, istri dan anak-anaknya ya Tuhan. Kami sungguh percaya hamba-Mu ini hanya mengandalkan kepada-Mu Tuhan, maka Tuhan akan berbelas kasih, maka akan Tuhan turunkan berkat-berkat yang ilahi yang daripada-Mu. Kesehatan, kekuatan buat hamba-Mu boleh terjadi ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami akan lebih lagi memuji, memuliakan Engkau. Oh, kami akan lagi Tuhan menaikkan segala hormat kami. Engkaulah yang dipermuliakan, hanya Engkaulah yang kami tinggikan ya Bapa. Berkati Bapa untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami boleh percaya Tuhan, bangsa kami yang boleh berusia 80 tahun Tuhan, kasih-Mu akan melimpah ya Bapa. Kami akan melihat Bapa kebesaran untuk bangsa negara kami, bahkan anak-anak kami Tuhan. Engkau akan pakai untuk bangsa pemerintahan kami. Berkati Bapak Presiden beserta jajaran-jajaran kabinet yang membantu pemerintahan ini. Berikan roh kebersamaan, oh roh sehati ya Bapak.
takut dan hormat kepadamu dalam menjalankan tugasnya. Maka kami percaya Tuhan, keamanan, ketertiban, kedamaian boleh terjadi di bangsa kami. Bahkan kami Tuhan, umat-umat-Mu boleh merasakan kebebasan roh untuk memuji, memuliakan yang ada di desa-desa, di pulau-pulau, di kota-kota. Nama-Mu dipermuliakan Bapa, sebab Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bahkan Tuhan, kami Tuhan mendoakan untuk bangsa pilihan-Mu, umat-Mu yang ada di kota Israel Bapa. Biarlah kiranya Engkau senantiasa berjaga-jaga untuk bangsa pilihan-Mu ini Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, kota ini adalah kebesaran-Mu. Dari kota inilah mengalir berkat-berkat ke penjuru dunia Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami ini untuk show berikutnya Bapa. Biarlah kami senantiasa di dalam roh dan semangat untuk memuliakan, memuji nama Engkau. Sebab disitulah berkat berkelimpahan dalam hidup kami. Oh, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari umat-umat Tuhan, kita yang akan lebih memuji, memuliakan Tuhan. Sama-sama kita. Amin. Haleluya. Seberapa banyak kita yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik? Amin. Mari salam kanan kiri katakan Tuhan Yesus itu baik. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Beri tepuk tangan yang terbaik bagi Allah. Kita mau masuk gerbangnya Tuhan dengan hati bersyukur. Kita mau masuk ke halamannya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan
Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari siapkan hatimu Tuhan, bagi kebenaran firman Tuhan. Kami mau katakan kami mengasihi Engkau Yesus. Biarlah kami merenungkan firman-Mu siang dan malam, dan kami boleh melakukannya. Aku mengasihi Engkau Yesus.
bersama-sama kita mengangkat tangan kita di hadapannya. Oh haleluya. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung namamu. Katakan selamanya, selamanya. Tekadku senangkan, lekang selamanya. Kaulah segalanya. Katakan sekali lagi, kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Ini pujian kami, ini syukur kami. Kaulah segalanya Tuhan di dalam hidup kami. Kami percaya kepadamu, kami berharap dan kami bersandar kepadamu. Berkati kami akan siap untuk merenungkan dan melakukan firman-Mu. Tuhan, mengurapi setiap hati kami seperti tanah yang subur di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kita yang mempersiapkan hati kita untuk kita boleh diajar, dikuatkan, dan kita boleh senantiasa boleh mengasihi Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Nama Tuhan, shalom. Saya percaya kita semuanya di dalam hadirat Tuhan. Saya merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Ya, baik anak-anak sekolah minggu boleh ada di sebelah, untuk mereka juga boleh diperlengkapi, mereka juga boleh dikuatkan. Ya, anak-anak sekolah minggu yang luar biasa. Haleluya. Dan mereka boleh tetap mengasihi dan mencintai Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saudara di tempat ini, mari kita mempersiapkan hati kita, saudara kasih Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, setiap kita pasti saudara kasih Tuhan, saudara dan saya melihat hari-hari ini, situasi kondisi saudara kasih Tuhan di akhir zaman. Betul ya apa yang kita katakan, saudara, di akhir zaman akan terjadi masa-masa yang sukar, saudara kasih Tuhan, masa yang sulit. Dan itu bukan cuma terjadi kepada manusia, saudara kasih Tuhan. Nah, terjadi juga kepada laptop kita, saudara kasih Tuhan. Ini laptop yang biasa dipakai, saudara kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ternyata semalam pada waktu mau digunakan untuk latihan, ternyata gak bisa, saudara kasih Tuhan. Hang, error, saudara kasih Tuhan. Jangankan laptop, barang elektronik, saudara kasih Tuhan. Pagar di depan itu, saudara kasih Tuhan. Itu yang sudah digunakan mungkin kurang lebih hampir 24 tahun, saudara kasih Tuhan. Ternyata saudara kasih Tuhan, beberapa waktu yang lalu itu tidak bisa digeser. Kenapa? Karena rodanya nggak bisa. Saudara kasih Tuhan, dari kita, saudara, saya percaya bahwa puji Tuhan sudah diperbaiki, saudara kasih Tuhan, dibelikan, dipasang kembali roda, saudara kasih Tuhan, sehingga saudara dan saya tidak usah susah-susah untuk menggeser. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, segala sesuatu yang ada di dunia ini, Alkitab katakan ada limitnya, ada waktunya, saudara kasih Tuhan. Dan Alkitab jelas bahwa hari-hari ini ada masa yang sulit, masa yang sukar. Tetapi bagaimana, saudara kasih Tuhan, Tuhan memelihara saudara dan saya di tengah-tengah masa yang sulit dan masa yang sukar. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu terjadi, saudara dikasih Tuhan, di tengah-tengah masa yang sulit, masa yang sukar, saudara dikasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal yang harus kita tahu
dan harus kita perhatikan bagaimana cara Tuhan memelihara umatnya, bagaimana cara Tuhan memelihara saudara dan saya di tengah situasi yang tidak menentu. Kadang-kadang orang berkata bahwa aduh sulit sekali, susah sekali. Tapi saya percaya ada pemeliharaan Tuhan. Justru di tengah-tengah masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, saudara kasih Tuhan, Tuhan ingin memperlihatkan. Tuhan ingin memperlihatkan. Tuhan ingin menyatakan kasih-Nya kepada setiap kita. Ketika bangsa Israel berjalan di padang gurun, saudara kasih Tuhan, justru di padang gurun mereka banyak melihat kemurahan, kebajikan, kebaikan Tuhan yang begitu dahsyat. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, sepatu mereka, alas kaki mereka digunakan mereka berjalan 40 tahun, tidak ada yang sobek, tidak ada yang rusak. Di tengah-tengah padang gurun yang begitu luar biasa, saudara dikasih Tuhan, manusia itu tidak bisa hidup tanpa air. Tetapi saudara dikasih Tuhan, di padang gurun Tuhan bisa, saudara dikasih Tuhan, buat batu yang gak bisa keluarkan air itu bisa mengeluarkan air. Dan saya percaya kalau Tuhan mengingatkan, Tuhan menuntun ketika saya berdoa sama Tuhan, apa yang saya sampaikan kepada umat Tuhan. Sepatah Tuhan katakan, saudara kasih Tuhan, Tuhan memperlihatkan saudara kasih Tuhan firman-firman-Nya yang membuat saudara dan saya itu akan terpelihara di dalam masa yang sulit. Yang pertama, kalau kita membaca saudara kasih Tuhan di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-17. 1 Raja-Raja pasal ke-17 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-16. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai ayat yang ke-16. Saudara boleh buka di Alkitab saudara, mungkin di sini masih bisa ya. Ya, kita akan baca saudara kasih Tuhan tentang Elia dan janda Sarfat. Saya akan bacakan ayat yang ke-7, Bapak saudara, ayat yang ke-8 ya. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Ayat yang ke-8. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ayat yang ke-10. Sesudah itu bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang menyalakan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Ayat 12. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Ayat ke-13. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan
beberapa waktu lamanya. Ayat 16 sama-sama. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Tuhan ingin mengajarkan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya bagaimana pemeliharaan Tuhan. Ayat yang pertama tadi dikatakan, saudara dikasih Tuhan, ini yang terjadi. Saudara kasih Tuhan, ayat yang keberapa tadi? Ya, ayat yang ke-7, maaf, ayat yang ke-7. Saudara kasih Tuhan. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Saudara mengalami kekeringan, saudara dikasih Tuhan. Elia adalah hamba Tuhan. Elia adalah orang yang dipakai Tuhan dengan dahsyat. Tetapi saudara dikasih Tuhan, Elia menghadapi masalah. Elia juga menghadapi, saudara kasih Tuhan, satu tantangan di dalam hidupnya. Apa itu saudara dikasih Tuhan? Tantangan apa yang ada? Tantangannya, Elia mengalami satu kondisi keadaan yang dialami oleh bangsa itu. Sungai kering, itu kering. Saudara dikasih Tuhan, gagak dan datang lagi membawa roti dan daging. Sungai itu juga yang untuk dia minum kering. Tetapi saudara kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan terjadi. Yang pertama saudara kasih Tuhan, kuncinya dengar tuntunan Tuhan. Dengar tuntunan Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Dengarlah tuntunan daripada Tuhan. Kalau kita mendengar tuntunan suara Tuhan, saudara dikasih Tuhan, maka saudara dan saya sama seperti Elia. Bukan cuma Elia, tetapi ibu janda Safat. Bapak Ibu Saudara, seorang yang mungkin statusnya lebih rendah. Saudara, janda Safat punya anak. Anaknya cuma satu. Dan mengalami keadaan yang sama. Dan Elia disuruh pergi. Saudara dikasih Tuhan, saking percaya, ibu ini pasti berdoa, pasti meminta, memohon belas kasihan Tuhan. Ketika kita menghadapi satu tantangan di dalam kehidupan kita, satu cobaan di dalam kehidupan saudara dan saya percaya kita pasti datang kepada Tuhan. Kita pasti berseru kepada Tuhan. Sama janda ini berseru kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan tolong aku. Saudara kasih Tuhan, ketika saudara dikasih Tuhan, dia meminta tolong, dia tidak seperti apa dia pikirkan. Wow, dari jauh dia melihat, waduh, itu hamba Tuhan, itu Elia. Nabi dipikirnya, saudara kasih Tuhan, Elia akan bawa makanan yang banyak untuk janda itu. Dan mungkin saudara kasih Tuhan, Elia juga bisa berpikir, saudara dikasih Tuhan, jangan-jangan aku disuruh pergi ke Sarfat untuk aku ketemu dengan orang-orang yang sangat diberkati, sehingga aku bisa dipelihara di situ. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, apa yang terjadi? Ternyata ketika Elia mendengar tuntunan Tuhan, pergi kau ke Sarfat. Saudara, ketika di Sarfat, saudara, Elia ketemu dengan janda, orang yang di dalam kesulitan, kesusahan. Saudara kasih Tuhan, janda itu lagi untuk mengambil apa, saudara kasih Tuhan, mengambil kayu. Lagi mengambil kayu, saudara kasih Tuhan. Lalu Elia dia bilang, saya minta minum, saya haus, ambilkan minum. Saudara kasih Tuhan, lalu janda itu memberikan minum. Setelah Elia minum, saya percaya ketika janda itu memberikan minum, ada perasaan yang sedih, saudara dikasih Tuhan. Ada perasaan yang mungkin galau, kok aku lagi susah, aku disuruh memberi minum. Saudara, bukan cuma minum, tetapi Elia berkata, aku lapar, aku mau
minta roti. Lalu dikatakan tidak ada. Aku hanya punya apa? Ayat ke-10 ya. Saudara kasih Tuhan, dia minta air. Terus ayat ke-12, saudara, demi Tuhan Allah, tidak ada roti kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli. Aku kumpulkan kayu ini supaya aku bisa mengolah roti itu. Setelah itu faktanya berkata, setelah aku makan, maka aku mati. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tetapi ketika Elia dia minta janda itu, saudara kasih Tuhan, kenapa dia memberikan? Karena dia percaya bahwa Elia adalah nabi yang satu-satunya di Israel pada zaman Ahab. Dia masih hidup dan dia adalah nabi yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara, firman Tuhan katakan percayalah kepada Tuhan dan percayalah kepada nabi-nabinya. Siapa itu saudara? Nabi penyambung. Saudara, kadangkala kalau nabi, saudara kasih Tuhan, pengurapan kenabian, sekarang mungkin kita tidak bisa lihat nabi mana, tidak ada nabi, saudara kasih Tuhan. Tetapi orang yang dipakai, saudara, ada 5 jawatan, saudara kasih Tuhan. Ini jawatannya, nabi ini tunjuk. Orang yang ditunjuk oleh nabi itu kebanyakan, saudara kasih Tuhan, itu nggak enak. Lu janda Sarfat dalam keadaan susah, kalau dia berpikir secara logika manusia, dia akan ngomong seperti ini, harusnya kau kan pendeta, kau kan hamba Tuhan, harusnya kau kasih dong. Kau kan hambanya Tuhan, harusnya kau bisa kasih sama saya. Tetapi kau tunjuk, justru kamu membuat saya lebih susah. Tapi lihat, janda itu sangat percaya. Saudara kasih Tuhan, sangat percaya. Bapak Ibu Saudara, percayalah kepada firman yang disampaikan. Kalau hamba Tuhan itu tidak menyampaikan firman kebenaran, saudara kasih Tuhan, kalau hamba Tuhan itu hanya untuk apa? Untuk melaga ayat-ayat firman Tuhan. Saudara, jangankan saudara, kita jangan percaya, karena banyak nabi-nabi palsu juga akan muncul, saudara kasih Tuhan. Untuk apa? Untuk membuat dirinya kaya, semakin lama semakin kaya. Saudara kasih Tuhan, bukan memuliakan Tuhan. Topengnya seolah-olah memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mendengar tuntunan Tuhan, percaya kepada nabi, penyambung lidah Allah. Yang ketiga, ayat yang ke-14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Ayat 15. Lalu pergilah perempuan itu berbuat seperti yang dikatakan oleh Elia. Saudara kasih Tuhan, yang ketiga, lakukan segala sesuatu dengan iman. Yang pertama, dengar tuntunan Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu Saudara secara pribadi. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, percayalah akan setiap firman. Saudara kasih Tuhan, firman yang disampaikan. Karena saya percaya seorang hamba Tuhan tidak akan mungkin menyampaikan firman Tuhan tanpa dia berdoa dan tanpa dia melihat Alkitab, membaca firman. Dan Roh Kudus menerang, Roh Kudus memberikan. Ayo, saudara, di dalam setiap kehidupan saudara dan saya, bukan saya lebih hebat karena firman itu, saya juga. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan,
Lakukan segala sesuatu dengan iman. Ibrani 11 ayat yang pertama. Sangat penting. Ibrani pasal 11 ayat pertama. Saya akan membacakan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita percaya pemeliharaan Tuhan. Kita percaya, saudara dikasih Tuhan. Karena kita tidak berpikir, kok bisa tidak kita ada hari ini, saudara? Karena kita punya iman, saudara kasih Tuhan. Ketika kita mau punya iman, iman itu dasar. Apapun yang akan kau lakukan, ketika engkau dan saya berdoa, berdoalah dengan iman. Lakukan segala sesuatu dengan iman. Kalau kita bekerja, lakukan itu dengan iman. Aku percaya diberkati. Aku percaya kasih Tuhan tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Kalau Tuhan izinkan hari ini kita boleh hidup, hari ini ada berkat. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Kalau besok Tuhan izinkan besok engkau akan hidup, besok ada berkat. Tuhan akan memelihara setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, walaupun masa-masa yang sukar, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ini sesuatu yang sangat penting. Bapak Ibu Saudara, dengar tuntunan Tuhan. Salah satunya juga mari saya mengajak saudara kasih Tuhan. Bukan cuma itu, Kejadian pasal yang ke-26. Ini sama dengan, nanti saya mau bandingkan satu dengan yang lainnya. Semuanya ternyata sama. Kejadian 26 ayat 12. Ini tentang Ishak. Saudara kasih Tuhan. Di ayat yang ke terus. Ayat yang pertama. Di ayat yang pertama, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi di zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja Filistin. Ayat kedua, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, jangan pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ayat ketiga, sama-sama baca 2, 3. Tinggallah negeri ini sebagai orang asing, maka kau akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab pada nama dan kepada keturunanmu akan diberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Kalau kita melihat ini secara akal pikiran saudara dan saya, kita juga membaca pakai akal pikiran. Dan ketika saudara dan saya melihat hal ini dengan pikiran, kok kayak mana Tuhan itu? Tuhan berjanji dia memberkati Abraham, Ishak dan Yakub, keturunan, tetapi Ishak mengalami kelaparan. Ishak mengalami kesulitan, sangat sulit. Keadaan ekonomi Ishak sangat sulit. Tetapi saudara dikasih Tuhan, Ishak mendengar tuntunan daripada Tuhan. Ishak dia dengar, jangan pergi ke Mesir, tinggal seperti orang asing. Saudara dan saya adalah orang asing, tidak sama. The man from the other side, orang asing. Saudara, Hebrew, Ibrani artinya the man, manusia dari dunia yang lain. Saudara dan saya sama-sama manusia, sama-sama makan roti, sama-sama makan saksang, sama-sama makan ikan asin. Tapi saudara dan saya di hadapan Tuhan adalah orang yang berbeda. Yang percaya katakan amin. Saudara, ada orang yang berbeda. Ishak, saudara kasih Tuhan, dia mendengar tuntunan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, dia mendengar, jangan pergi ke Mesir. Walaupun kau ada tinggal di dunia, tapi jangan berharap kepada Mesir. Mesir itu dunia.
Tapi tetap berharaplah kepada Tuhan, karena Tuhan sanggup, saudara kasih Tuhan, memakai orang-orang untuk bisa memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Tuhan bisa memberkati pekerjaan Bapak Ibu Saudara, mempertemukan saudara dengan orang-orang yang tepat. Saudara dikasih Tuhan. Ketika saya bertanya kemarin, ketika pagar itu kan, itu kalau ganti rodanya, ganti itu berapa? Kalau ada tukang las, lalu dia bilang seperti ini. Ini tidak bisa, dia harus ganti semuanya. Oh, ini cuma satu kok rodanya yang rusak. Ini harus ganti semuanya. Kalau ganti sekitar, ya paling tidak itu 250.000. Dengan ganti yang baru, dengan pasang yang itu. Oh, itu ya. Iya. Bisa enggak Mas datang untuk itu? Itu pikiran saya. Dia bilang apa? Oh, nggak bisa. Dia lagi kerjain pagar yang di tempat ngopi yang di situ, yang ada kelapa muda Dewi itu. Kan dia mengerjakan situ. Saya coba tanya, ya bayar sekitar 250.000 lah. Saudara dikasih Tuhan. Lalu saya berpikir, belum perbaiki besoknya belum perbaiki. Tiba-tiba ketika saya lewat dari situ, di sebelah itu ada tukang cuci, saudara dikasih Tuhan, cuci motor itu, yang orang Cina yang AK itu. Saudara, lalu tiba-tiba kok hati saya tergerak gitu kan, karena aku tengok, dia tengok. Saya bilang, woi, sini dulu. Saya bilang, itu roda kelahir di pintu itu rusak, saya bilang. Bisa ada perbaiki? Ayo, langsung dia datang, karena dia nggak ada nyuci, sembunyi, saudara kasih Tuhan. Lalu dia datang, saudara, dia datang. Lalu dia lihat, oke lah, kalau gitu saya belikan ini ya, katanya kan, ini bisa nih dipasang, nggak usah itu kan. Saya bilang kan, berapa dulu? Saudara kasih Tuhan, berapa dulu uangnya? Lalu dia bilang sama saya, udahlah, nggak sampai 100.000 kok. Dan baca gue ya, nggak sampai 100.000 kan, tadi tanya 250 kan, nggak sampai 100.000 katanya kan. Saudara kasih Tuhan, ternyata Bapak Ibu Saudara, dia cepat-cepat dia pergi, dia beli, dia datang, dia ganti itu. Cuman berapa saudara kasih Tuhan? Hanya 60.000, 2 roda, 60.000. Saya melihat seperti ini Bapak Ibu Saudara. Biarlah, tadi dikatakan apa? Segala sesuatu yang terjadi, jangan langsung panik. Saudara kasih Tuhan. Loh, intinya kalau mau dilas, intinya bisa buka kok. Nggak sulit. Mau bagaimanapun caranya, mau disulap kayak apapun, yang penting pintu itu bisa digeser tanpa itu. Saudara kasih Tuhan, saya melihat begini Bapak Ibu. Ada kasih dan kemurahan Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Ketika saudara dikasih, dengar, saya melihat dia sebetulnya kan, kok dia bengong-bengong, karena memang gak ada yang nyuci, saudara dikasih Tuhan. Sepi banget. Saudara mungkin dia bingung-bingung cari pelanggar kayak mana. Sebetulnya dia bukan tukang pagar, tapi melalui dia, saudara kasih Tuhan, ada sedikit dana yang dihemat. Ada sedikit, saudara dikasih Tuhan, dia juga dapat berkat. Kita juga dapat berkat. Elia dapat berkat. Janda Safat dapat berkat. Elia tidak mati, janda Safat juga tidak mati bersama dengan anaknya. Karena apa? Karena mau dengar tuntunan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dan melakukan segala sesuatu dengan iman. Dengan iman. Jangan terlalu, kita tetap punya pikiran, harus menggunakan logika. Tetapi ketika kita mengalami jalan buntu, kita juga punya doa kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, perhatikan, Ishak adalah orang yang mendengar tuntunan Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan. Dia percaya kepada apa yang dia dengar. Saudara, dan ayat yang tadi, menaburlah Ishak, ayat yang keberapa?
16 ya. Ayat yang ke-16. 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dalam tahun itu ia juga mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati oleh Tuhan. Dan apa saudara? Orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ishak memperoleh berkat yang sangat luar biasa. Sudah di tengah kesulitan, dia suruh saudara kasih Tuhan menabur. Bapak Ibu Saudara, yang pertama tadi mendengar tuntunan Tuhan. Yang kedua, percaya kepada Nabi penyambung ini daripada lidah Tuhan. Yang keempat, sudah boleh catat, masukkan dalam hati kita, saya dan saudara. Menabur, memberi. Janda Sarfat menabur, dia memberi roti, walaupun itu roti kecil, kepada Elia. Dia memberi. Dia tidak hanya menyampaikan fakta, ini loh saya sulit, saya susah, tapi dia juga memberi. Saudara, Alkitab katakan Mazmur 126 ayat yang ke-5, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Amin, saudara. Mazmur 126 ayat ke-5, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, maka akan menuai dengan bersorak-sorai. Saudara kasih Tuhan, ada banyak orang berkata, oh Pak, saya lagi susah. Om, saya lagi susah. Kalau begitu, saya tidak akan bisa menabur. Saya tidak akan bisa memberi karena saya susah. Saudara, tapi Alkitab katakan, kalau engkau mau menuai, engkau dan saya mau diberkati Tuhan, ayo menabur. Menabur kebaikan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Ishak menabur. Menabur itu artinya memberi. Orang yang suka menabur, engkau tidak akan pernah mengalami kekurangan. Bapak Ibu Saudara, orang yang suka menabur tidak akan mengalami kekurangan. Saudara kasih Tuhan, kemarin ketika keyboard kita yang satu, saudara kasih Tuhan, yang warna hitam, saudara dikasih Tuhan, itu tiba-tiba hilang suaranya. Pak Utapia bawa, saudara kasih Tuhan, karena saya terus, bawa ke tempatnya Pak Andus. Padahal Pak Utapia ke Pekanbaru, saudara bawa ke tempatnya Pak Andus. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kenapa di situ? Kayaknya rasanya damai sejahtera, saudara. Bapak Ibu Saudara, saya pernah tanya, berapa itu perbaikan keyboard? Kepada orang yang Yamaha yang ada di Pekanbaru, dia bilang apa? Itu Pak, harus diambil dari Jakarta, alatnya harus diganti, itu IC yang kena. Kalau seperti itu, kalau keyboardnya tidak bunyi, IC yang kena, ya kurang lebih 1 juta lah, kira-kira begitu saudara. Itu 1 juta itu biaya yang murah menurut orang Pekanbaru. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tapi apa yang terjadi ketika keyboard gereja dibawa ke situ? Saudara kasih Tuhan, ada kasih dan kemurahan Tuhan. Saya telepon Pak Utapia, Pak kira-kira bisa diambil? Enggak, karena lagi bawa mobil yang lainnya, saya tidak mau merepotkan. Jadi sempat saya berpikir dengan kekuatan saya, kalau begitu gini aja ya. Kalau bisa ditelepon, Pak udah selesai. Saudara kasih Tuhan, sudah selesai. Lalu saya berpikir seperti ini kan, kalau gitu, kan, ada banyak travel yang datang dari Dumai, yang datang dari Pekan. Saudara dikasih Tuhan,
Kita bisa titipkanlah sama itu kan. Itu pemikiran kita. Waktu saya berpikir seperti itu, tapi saya kayak mana yang mau ngomongnya? Tiba-tiba saya teringat lagi chattingan, saudara kasih Tuhan. Saya teringat sama Pak Kelvin. Oh, Pak Kelvin pergi ya? Dia bilang kan hari itu saudara dikasih Tuhan, dia ke Pekanbaru bersama dengan Pak Pendeta Tio, mengantar Pak Pendeta Tio. Wah, kok tiba-tiba saya terhubung dengan itu, saudara kasih Tuhan. Sehingga apa? Dia bilang kan, udah sekalian aja. Pak Tio dia bilang, ya udah sekalian aja bawa itu kan kosong, lebih safe. Karena apa? Cuma 2 orang, penumpangnya 3 orang dengan Pak Kelvin. Lebih safe, keyboard tetap aman. Kalau ditaruh di belakang, tumpuk-tumpuk barang, beroncang, kita tidak tahu. Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itu, kadang-kala saudara kasih Tuhan, Tuhan itu memberikan tuntunan kepada kita. Harusnya ke kanan atau ke kiri ya? Sebetulnya secara logika harus ke kiri. Tapi ketika Tuhan memberikan damai sejahtera ke kanan saja, ayo coba ikuti ke kanan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ini yang Tuhan ingatkan kepada kita. Ishak menabur, saudara mau menuai, ayo menabur. Menabur kebaikan, menabur kebajikan. Saudara dikasih Tuhan, Matius pasal yang ke-14 ayat 18 dan 19. Ini yang kelima, saudara kasih Tuhan. Ini tentang bagaimana saudara kasih Tuhan, Tuhan memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Itu seorang anak kecil itu memberikan kepada murid Yesus. Kalau saudara baca, saudara kasih Tuhan, 5 roti dan 2 ikan. Ada orang, ada anak yang menabur. Saudara kasih Tuhan, anak-anak yang polos menabur dan diberikan kepada murid-murid daripada Tuhan Yesus. Saudara kasih Tuhan, bagaimana bisa mengalami dalam kehidupan kita pemeliharaan Tuhan? Lihat, belajar ini. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang itu duduk, saudara kasih Tuhan, di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, apa yang Yesus lakukan saudara? Diajarkan kepada saudara dan saya. Ia menengadah ke dan mengucap berkat. Lalu apa? Saudara, kalau saudara baca di dalam ayat ini beda-beda. Mengucap berkat, mengucap syukur di hadapan Tuhan. Dia mengucapkan, Tuhan, ini 5 roti dan 2 ikan. Ini berkat Tuhan. 5 roti dan 2 ikan walaupun sedikit, ini berkat Tuhan. Saudara, Tuhan mengangkat itu dan dia berkata kepada surga, ini berkat. Lalu dia setelah itu apa? Dia memecah-mecahkannya. Bersyukur. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, yang kelima, untuk kita selalu apa? Bersyukur. Mau peliharakan kita harus bersyukur. Saudara kasih Tuhan, tetap saudara, saya melihat ini kan, tetap ada orang yang apa? Saudara kasih Tuhan, tetap ada orang yang mendengar tuntunan. Murid-muridnya dia bilang, Tuhan, suruh mereka pulanglah, udah malam ini. Mereka lapar, mereka makan. Apa kata Tuhan Yesus? Kau yang harus kasih makan. Wih, saudara, saya percaya murid-muridnya itu jadi stres. Saudara kasih Tuhan, loh, kayak mana saya bisa kasih makan? Udah, kamu yang kasih makan katanya. Bawa mana?
Ada apa? Saudara, mungkin dia dengan rasa yang tidak percaya, saudara. Kalau ngomong logika, gimana 5 roti 2 ikan? Dia bilang, roti harganya 200 dinar, tidak akan sanggup untuk memberi makan orang-orang ini. Yang 200 dinar, cuma 5 roti dan 2 ikan. Saudara, apakah Yesus marah? Enggak. Dia angkat itu. Dia dipecah-pecahkan. Dan 5 roti dan 2 ikan kasih makan 5.000 orang laki-laki, belum perempuan. Dan sisanya berapa, saudara? 12 bakul. Untuk siapa 12? Untuk murid-muridnya. Untuk kita menjadi murid-murid Tuhan. Saudara kasih Tuhan, taruh di dalam hati Bapak Ibu Saudara dan saya, mendengar tuntunan Tuhan, percaya kepada firman Tuhan, lakukan dengan iman. Yang keempat, menabur, memberi. Saudara, kita belajar, saudara kasih Tuhan, 2 Korintus 8 ayat 1 dan 2 tentang orang yang menabur itu berarti orang yang punya kasih yang luar biasa. Menabur itu bukan karena dia kaya. Saudara, lihat, belajar dari jemaat yang di Makedonia ini. Kalau dikatakan orang menabur berarti orang yang harus punya uang yang banyak. Enggak, saudara kasih Tuhan. Lihat, 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 2. Sama-sama, saudara kasih Tuhan. Ayat 1 dan 2. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Ayat kedua, baca. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Saudara kasih Tuhan, ini Alkitab catat jemaat yang begitu luar biasa. Dia punya pencobaan yang sangat berat. Menderita enggak? Menderita. Bukan satu penderitaan, berbagai penderitaan. Tetapi saudara kasih Tuhan, Paulus, dia katakan sukacita mereka meluap. Meskipun apa? Meskipun apa, saudara? Bukan miskin, tapi sangat miskin. Namun mereka kaya dalam kemurahan. Mereka kaya dalam kemurahan. Mereka menabur. Saudara kasih Tuhan, aku bersaksi, kata Paulus, mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui. Saudara kasih Tuhan, kemampuan mereka. Kadang-kadang berkata, jangan. Ayat keempat, coba ke atas. Dengan kerelaan mereka sendiri meminta mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Saudara, mereka punya hati yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan Yesus mengasihi kita, bukan Dia memberikan emas dan perak saja, Dia memberikan nyawanya bagi saudara dan saya. Dia kasihnya begitu besar kepada kita. Bapak Ibu Saudara, menabur. Dan yang kelima, saudara kasih Tuhan, mengucap syukur. Saudara kasih Tuhan, mengucap syukur. Saudara, mengucap syukur tidak marah, tidak emosi. Kok aku sudah setia melayani? Kok aku sudah ini, sudah itu, sudah itu. Kenapa kok aku? Hidupku kok seperti ini? Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya engkau dan saya sedang mengumpulkan harta kita di surga. Nengat dan karat tidak akan merusakkannya. Ketika saudara menabur untuk pekerjaan Tuhan, saudara dikasih Tuhan, ketika kita mau menabur, saya harapkan laptop kita itu bisa diperbaiki, saudara dikasih Tuhan. Ini lagi Bang Dion lagi urus. Mudah-mudahan kita doakan bisa. Kalau tidak bisa diperbaiki, kita bersama-sama, saya dan kita semuanya. Laptop ini bukan untuk saya, enggak, saudara dikasih Tuhan.
Saya bersyukur, walaupun HP ini saudara kasih Tuhan, sampai hari ini dipelihara Tuhan dengan luar biasa. Hari ini kita pakai agak sedikit aneh. Saudara kasih Tuhan, bukan pakai laptop, tapi pakai apa? E-book ya. Apa itu? Tablet. Saudara kasih Tuhan. Tapi kita bisa membaca semuanya. Saya tahu jemaat Tuhan di tempat ini, yang muda, yang tua, orang-orang yang ada di tempat ini semua ada orang yang cinta Tuhan. Coba mereka berupaya bagaimana supaya kita semuanya bisa menikmati ibadah. Coba saudara dikasih Tuhan, jangan pernah kita melihat, membandingkan. Saudara, kita ini semuanya satu di dalam Tuhan. Amin. Oleh karena kemurahan Tuhan, maka kita bisa ada sampai hari ini. Saudara dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, 5 hal yang harus kita lakukan bersama-sama. Kita akan saling melengkapi. Betul? Saudara, di tempat ini kita akan saling melengkapi, saling menolong. Saudara, bagaimana pekerjaan Tuhan bisa memberkati satu dengan yang lainnya? Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya percaya kiranya firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita, menolong kita di masa-masa yang sulit. Amin. Saudara kasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya mengajak kita, karena kita tahu segala sesuatunya berasal daripada Tuhan, dan bagi Dia segala pujian, kemuliaan. Saudara dikasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Taruh setiap firman-Mu dalam hati kami, dan biarlah kami belum memiliki hati hamba, untuk kami boleh juga Tuhan mengasihi Tuhan, dan boleh mengasihi pekerjaan Tuhan, mengasihi seluruh umat-umat-Mu yang ada di tempat ini, satu dengan yang lainnya di dalam doa kami, di dalam apapun saudara kasih Tuhan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan, bagi Tuhan segala pujian dan kemuliaan. Haleluya. Ku tak membawa apapun juga, satu langkah ke dunia. Kami tinggal sampai ku kembali, sampai ku kembali.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. Mari saudara kasih Tuhan, Dia tahu apa yang diperlukan, dibutuhkan. Dia menyediakan menurut kekayaan dan kemuliaan. Dan kita boleh melakukan. Jadilah pendengar firman. Jadilah orang yang melakukan firman. Percayalah kepada Tuhan dan kepada nabi-nabi, kepada hamba-hamba yang berbicara, yang menguatkan, yang menegur kita. Taburlah apa yang kita makan. Semuanya bukan roti, tetapi apa yang kita makan itu ada benih, ada roti. Benih untuk ditabur supaya saudara dan saya tetap berkecukupan, tetap menuai. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman dalam setiap kehidupan kami, yang kami boleh hidup di dalam ucapan syukur. Terima kasih Bapak. Berkati setiap kami umat-umat. Tuhan melihat kerinduan setiap kami. Tuhan melihat doa-doa kami di dalam pekerjaan kami. Yakin dan percayalah dengan penyertaan Tuhan, maka segala sesuatu yang kau lakukan akan berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu buat siang hari ini. Biarlah firman menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kita diberkati oleh firman Tuhan bersama-sama. Kita boleh katakan amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Baik Bapak Ibu Saudara, saya mengucapkan selamat beribadah kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat acara ibadah saudara dikasih Tuhan. Di tempat ini hari Rabu kita ada menara doa. Tetap kita akan terus berdoa untuk kota, untuk bangsa, untuk Bapak Ibu Saudara semuanya, untuk jemaat Tuhan. Dan hari Jumat saudara kasih Tuhan ada ibadah full di keluarga Ibu Silalahi pukul 18 sampai selesai di jalan, bukan 18.30 itu saudara dikasih Tuhan. Ada sesuatu yang perlu di rumah saudara kasih Tuhan. Ya, hari Sabtu ada doa, ada latihan ibadah saudara kasih Tuhan, dan ibadah sekolah minggu hari Minggu beserta dengan ibadah raya pukul 10 sampai selesai di tempat ini. Karena Tuhan boleh memberkati kita semuanya. Saudara kasih Tuhan, kita berdoa nanti untuk bulan ini juga ada hamba Tuhan yang akan juga boleh datang untuk berkhotbah di tempat ini. Saudara kasih Tuhan, saya nggak tahu dia minggu ketiga atau minggu keempat, nanti saya akan konfirmasikan Bapak Ibu Saudara. Itu hambanya Bapak Kriston Simanjuntak, saudara kasih Tuhan. Tuhan memberkati setiap kita. Ini menjadi pengumuman kita, biarlah setiap lain-lain Tuhan saudara boleh lihat. Dan Bapak Ibu Saudara, ayo kita doakan kalau memang laptop kita saudara kasih Tuhan memang harus diganti. Tidak tahu nanti mau berunding dulu orang-orang yang tahu tentang komputer. Kalau memang harus diganti ya dijual lah laptop yang lama. Nah, tapi kalau bisa diperbaiki ya puji Tuhan. Karena sudah apa itu? Sudah tua katanya. Udah berapa tahun dia? Ibu ini udah berapa tahun ya laptop kita? 15 ya? Sekitar 15 tahun saudara kasih Tuhan. Ya puji Tuhan lah, umur panjang lah 15 tahun itu. Iya, tapi kalau memang itu bisa, itu kan coba kita, kalau bisa itu dijual itu berapa kira-kira, berapa kita harus menambah saudara dikasih Tuhan. Nanti dimasukkan aja ke daftar apa itu GBI ya, jemaat GBI saudara, supaya kita saling mendoakan. Dan saya percaya Tuhan akan mencukupkan segala keperluan dan kebutuhan. Karena ini bukan untuk saya, tapi untuk kita semuanya. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita
kita berikan benih persembahan kita. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Mari Tuhan, Kau yang menerangkan di dalam setiap hidup kami sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bahkan kami berdoa memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta David Yeremia. Biarlah pengurapan Allah turun atas hamba-Mu, semakin Tuhan perlengkapi hamba-Mu Tuhan, yang berikan dia pengurapan lebih lagi dalam menjadi penyampai firman-Mu. Terima kasih Tuhan, sementara kami memberikan persembahan kami memberikan dengan hati yang bersuka dan kami mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan memberi, Tuhan Yesus memberkati. hatimu kepada Tuhan. Karena Tuhan memelihara,
memberkati setiap kehidupan kita di masa-masa yang sukar. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat rahmat daripada Allah Bapa di surga, kasih karunia dalam anaknya tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus menguatkan kita, menolong kita sampai Maranatha, Tuhan menjemput gerejanya kali yang kedua. Kita diberkati Tuhan bersama-sama, kita katakan amin. Tuhan berkati kita semuanya.